Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Zikir beserta dari dalilnya. Benarkah sebahagian orang yang berkata yang bahwa berzikir adalah amalan-amalan orang kuno, sehingga sekarang banyak orang yang sudah salat 5 waktu, sudah assalamualaikum, berserentak mereka buru-buru keluar dari masjid seperti burung dalam sangkar yang dibukakan pintunya. Benarkah sudah sembahyang 5 waktu orang tidak mendoa dan tidak berzikir lagi karena merupakan itu adalah perbuatan kuno dan tidak terjadi di masa Nabi? Maka tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sudah menjadi adat kebiasaan bagi umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, membaca zikir, yaitu kalimah-kalimah suci seperti La ilaha illallah, La ilaha illallah. Biasanya dibaca sebanyak hitungan biji tasbih, yaitu 100 kali, dan ada juga yang membaca 200 kali atau 300 kali sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kalimat-kalimat zikir itu banyak macamnya. Di antaranya ada yang berbunyi Allah, 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 dan ada pula yang membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, dan yang lain-lain. Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam lingkungan mazhab Imam Syafi'i, berfatwa sebagai yang tersebut dalam kitabnya, yaitu Al-Adhkar. I'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwali illa fi ahwalin warada syar'u bi istisna'iha. Ketahuilah bahwa zikir itu baik sekali diamalkan di mana saja dan bila saja, kecuali dalam waktu-waktu dan hal-hal yang dilarang oleh syarak. Dan juga Imam Nawawi pernah berkata, I'lam annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul julusu fi hilaki ahliha wa qad tadaharatil adillatu ala dzalika. Ketahuilah, sebagaimana zikir itu sunnah hukumnya, begitu juga duduk di dalam lingkungan orang-orang yang zikir sunat juga, karena banyak dalil-dalil yang menyatakan hal itu. Imam Ghazali, seorang ulama besar dalam lingkungan mazhab Syafi'i, juga berfatwa, maka tiadalah ibadat lisan yang paling tinggi kecuali membaca Al-Quran, yang melebihi zikir dan mendoa dengan ikhlas kepada Tuhan. Pendeknya, kaum ahli sunnah wal jamaah seluruhnya berpendapat bahwa membaca zikir dan doa adalah suatu ibadat yang sangat tinggi harganya di hadapan Tuhan, dan karena itu sunat hukumnya. Tersebab itulah maka umat Islam di Indonesia yang kebanyakan menganut faham ahli sunnah wal jamaah sangat rajin berzikir dan mendoa pada tiap-tiap sudah sembahyang atau pada waktu yang khusus. Akan tetapi sayang sekali, dalam masyarakat timbul fatwa-fatwa yang ocehan yang merendahkan zikir dan doa dengan mengatakan umpamanya membaca zikir sebagai yang diamalkan oleh orang-orang kuno itu tidak ada alasannya di dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak ada dikerjakan pada masa Nabi. Arti zikir bukan begitu katanya, tetapi mengingat kebesaran Tuhan dalam hati, mengaji dan bertabligh, bukan duduk bersama membaca La ilaha illallah, kata mereka. Akibat pembicaraan tersebut, anti doa dan anti zikir, maka banyak orang-orang enggan berzikir berdoa karena orang yang berzikir dan berdoa dianggap kuno, tidak modern. Lihatlah sekarang, sesudah sembahyang Jumat, sesudah assalamualaikum, orang serentak berdiri dan buru-buru keluar dari masjid seperti burung dalam sangkar yang dibukakan pintunya. Yang kedua, sesudah sembahyang 5 waktu, orang tidak mendoa dan tidak berzikir lagi.
Yang ketiga, di rumah-rumah orang tidak mendoa lagi, agak malu karena yang mendoa itu adalah orang-orang yang kuno, dan lain-lain. Saudara Galeri Hikmah Islam, untuk mengembalikan keyakinan umat Islam kepada baiknya zikir dan doa, maka seorang ulama telah menyusun suatu risalah yang kecil yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya banyak zikir yang menyebut nama Allah dengan lisan, dengan hati, baik ketika siang atau ketika malam. Orang-orang yang tidak mau berzikir adalah orang yang sesat, pengecut hawa nafsunya, dan tidak pantas untuk diikuti. Banyak dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan hadis yang menganjurkan supaya umat Islam seluruhnya tidak pandang bulu, tidak pandang kedudukan, tidak pandang usia, supaya berzikir kepada Tuhan yang menjadikannya. Di antara banyaknya dalil yang pertama tentang masalah zikir, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Artinya, hai sekalian orang yang mukmin, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan tasbihlah memuji Allah pagi-pagi dan petang-petang. Ayat ini jelas memerintahkan kepada seluruh orang mukmin, pria dan wanita, tua dan muda, supaya zikir mengingat Allah banyak-banyak, baik ketika pagi-pagi atau petang, dan juga diperintahkan supaya banyak-banyak membaca tasbih, yaitu subhanallah dan tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar setiap waktu. Dalil yang kedua, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu banyak-banyak dan tasbihlah di waktu petang dan pagi. Surat Ali Imran ayat 41. Dalil yang ketiga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya, apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka ingatlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Ayat ini menyatakan bahwa zikir itu harus dilakukan sesudah selesai sembahyang pada ketika berdiri, duduk atau berbaring di tempat tidur. Ayat ini menyatakan dengan jelas salahnya fatwa sebahagian mubalik yang memfatwakan bahwa arti zikir dalam ayat-ayat zikir itu adalah sembahyang. Karena pada ayat ini jelas dinyatakan kalau kamu telah selesai mengerjakan sembahyang. Juga menjadi batal fatwa orang yang mengatakan bahwa maksud zikir dalam ayat-ayat zikir ialah bertabligh, mengaji, berdiskusi, berceramah, dan lain-lain serupa. Karena dalam ayat ini dinyatakan bahwa zikir harus juga dilakukan pada waktu berbaring. Adakah orang bertabligh atau berpidato sedang berbaring? Jawabannya tidak. Dalil yang keempat, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang mukmin hatinya tentram karena mengingat Allah. Ingatlah Allah, karena dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Inilah salah satu khasiat zikir kepada Allah, yaitu menjadikan hati tenang dan tidak gelisah. Memang zikir kepada Tuhan itu adalah salah satu obat mujarab untuk menenangkan hati yang gelisah, menenangkan pikiran yang kacau balau, dan mengurangi penyakit urat saraf. Boleh coba kalau mau. Dalil yang kelima, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Artinya barang siapa yang tidak mau mengingat aku, dan dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, dan di akhirat akan dikumpulkan sebagai orang yang buta. Quran Surat At-Taha ayat 124. Nah, ayat ini mengecam kepada orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Tuhan, maka ia akan diberikan kehidupan yang dangka, yaitu kehidupan yang gelisah. Dan di akhirat sebagai orang buta, tidak tahu jalan yang akan ditempuh. Dalam menafsirkan dangka ini, tafsir At-Tabari mengatakan, yang pertama, hidup yang picik, sulit, gelisah, celaka dunia akhirat, dan lain-lain yang serupa. Yang kedua, arti daripada dangka adalah kehidupan dalam ma'asyat walaupun kaya. Yang ketiga, lain-lain hadis tafsir Tabari juz 4. Apakah saudara-saudara mau diberi kehidupan yang sulit? Kalau tidak, maka jalannya ialah memperbanyak zikir kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya sebagai orang buta yang tersebut di dalam ayat ini? Yang pertama, yang tersebut di dalam tafsir Jalalain menerangkan maksud daripada buta benar-benar tidak dapat melihat nikmat Tuhan lagi, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan buta. Yang kedua, tafsir Tabari mengatakan buta dari hujjah, yakni tidak dapat menjawab tuduhan di muka pengadilan Tuhan. Pendeknya dunia akhirat mendapat kesulitan. Mungkin pada ketika membaca ini, ada orang akan bertanya, bagaimana keadaannya orang-orang kafir yang ada di dunia sekarang? Kita lihat mereka selalu dalam kesenangan, sedang mereka tak pernah mengingat Allah. Jawabannya belum tentu. Apakah orang kaya itu senang? Jawabannya tidak. Hatinya lebih gelisah, lebih susah dari orang miskin. Orang Eropa dan Amerika sekarang hatinya sedang susah, sedang gelisah, karena selalu terbayang di kepalanya peperangan atom yang akan menimpa negerinya kalau terjadi perang. Saya pengarang risalah ini, seorang ulama. Pengarang risalah ini yaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Sudah pernah berbicara dengan orang-orang Eropa yang kelihatannya mewah, tetapi hati mereka benar-benar dalam gelisah. Setiap waktu tak ada ketenangan. Oleh karena itu, mereka suka minum bir, minum whisky, minum minuman yang memabukkan, karena menurut kepercayaan mereka bahwa dalam mabuk itulah mereka bebas dari kesusahan. Kata mereka, alangkah susahnya mereka. Dalil yang keenam, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, dan bagi orang yang banyak zikir kepada Allah dan bagi wanita yang banyak zikir kepada Allah disediakan ampunan dan pahala yang besar oleh Tuhan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Terang menurut ayat ini bahwa dalam soal zikir ini sama saja antara lelaki dan perempuan, sama-sama dianjurkan, sama-sama akan diberikan pahala di akhirat nanti. Harus dicatat bahwa barang siapa yang banyak zikir kepada Tuhan, disediakan untuk mereka keampunan Tuhan dan pahala yang besar. Dalil yang ketujuh sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni udhkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, supaya aku ingat pula kepadamu, dan syukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, zikir kepada Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalil yang kedelapan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Artinya, dan sebutlah nama Tuhan pagi-pagi dan petang. Quran surat At-Tur sampai Al-Insan ayat 25. Maksudnya ialah supaya umat Islam menyebut nama Tuhan selalu pagi dan petang, siang dan malam, dengan catatan ada masa-masa berhenti, umpamanya ketika dalam tempat buang hajat, ketika sedang musyawarah, ketika sedang berpidato, maka sudah barang tentu kita tak dapat berzikir ketika itu. Akan tetapi pada ketika itu pun kita harus mengingat Tuhan di dalam hati. Dalil yang ke-9, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya, sebutlah nama Allah dan beribadat kepadanya dengan sepenuh hati. Quran surat Al-Mudzammil ayat 8. Nah, banyak sungguh ayat-ayat suci Al-Quran yang menganjurkan supaya umat Islam selalu zikrullah. Kalau semuanya disalinkan bisa menjadi banyak risalah ini. Maka heranlah kita kenapa ada golongan dalam Islam yang tidak menyukai zikir ini dan yang menganggap remeh kepada hal-hal ayat Tuhan yang bertubi-tubi mengerakkan umat supaya berzikir. Apakah mereka tidak membaca ayat-ayat ini? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin mereka dipengaruhi aksi modernisasi, yaitu sebuah penyakit yang berjangkit juga dalam kalangan umat Islam di mana-mana. Modernisasi dalam agama atau revolusi agama adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya yang menghinggapi umat Islam. Kita kaum ahli sunnah wal jamaah menerima modernisasi hanya dalam soal keduniaan, soal dunia. Adapun soal agama, soal akhirat, kita tetap memegang teguh sebagai dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah tua benar, sudah sampai 110 tahun. Agama yang modern adalah agama kaum Ahmadiyah dan yang lainnya belum lama dalam abad mutakhir. Demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat bagi pribadi kami juga kepada sahabat-sahabat yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.